Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafina Ayu Andini akan mempresentasikan tugas manajemen perbankan tentang manajemen jasa bank. Apakah ada yang tahu apa manajemen jasa bank? Nah, jadi jasa bank adalah semua aktivitas bank baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediari, yaitu lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Lalu di sini ada materi tentang transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima. Lalu di sini ada keuntungan memakai transfer. Yang pertama, menghemat waktu, lebih aman, tidak perlu modal, tidak ada biaya penerima, dana langsung tersedia, relatif mudah, jarang ada transaksi palsu, dan yang terakhir tidak ada biaya pembayaran atau kecuali transfer. Nah, di sini ada 4 cara transfer. Yang pertama, via ATM. Bila kita sudah punya tabungan dan kartu ATM, kita dapat melakukan transfer melalui mesin ATM yang banyak tersedia. Yang kedua, via mobile banking. Sama halnya dengan transfer via ATM, namun transfer via mobile banking adalah kembangan dari layanan ATM, yaitu nasabah dapat melakukan proses transfer melalui telepon genggamnya. Yang ketiga, via internet banking. Berbeda dengan transfer via mobile banking, transfer via internet banking bukan menggunakan telepon genggam, namun menggunakan internet untuk mengaksesnya. Yang keempat, via setoran tunai di bank. Khusus untuk orang yang belum memiliki akun di sebuah bank, transfer tetap bisa dilakukan, yaitu dengan langsung datang ke bank terkait, kemudian mengisi form aplikasi untuk transfer dan menyerahkan uang transfernya beserta form yang telah diisi kepada teller. Yang selanjutnya ada safe deposit box. Adalah jasa-jasa bank yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya. Jasa ini juga dikenal dengan nama safe locket. Berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan. Ada kegunaan dari safe deposit box. Yang pertama, sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan dokumen lain. Nah, bisa dilihat ini ada beberapa untuk menyimpan benda, larangan menyimpannya, keuntungan bagi bank, dan keuntungan bagi nasabah jika menggunakan safe deposit. Selanjutnya ada clearing. Clearing adalah suatu istilah dalam dunia perbankan dari keuntungan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Clearing melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan mitra pengimbang sentral. Ada jenis clearing. Yang pertama, clearing lokal, yaitu clearing antara bank peserta clearing di suatu wilayah tertentu. Yang kedua, clearing devisa, perjanjian bilateral untuk menyelesaikan perhitungan utang piutang melalui bank sentral negara masing-masing. Yang terakhir, bank peserta clearing adalah bank umum yang berkedudukan dalam suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan bank-bank tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal clearing yang ditentukan. Lalu di sini ada inkaso, merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi. Jenisnya ada inkaso keluar, yaitu kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain. Yang kedua, inkaso masuk, merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah. Lalu ada kartu kredit. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Emi Pangaribuan Simanjuntak, yaitu kartu kredit adalah kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa membayar secara langsung. Yang kedua, menurut Muhammad Jumhana, yaitu kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai.
Lalu ada jenis-jenis kartu kredit. Yang pertama, berdasarkan sudut pandang penerbitan. Dapat dibedakan menjadi kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang bukan bank. Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank misalnya Visa Card dan Mastercard. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang tujuan. Dapat dibedakan menjadi kartu kredit umum dan kartu kredit khusus. Yang umum, kartu kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di mana saja. Yang khusus, kartu kredit yang hanya dapat digunakan di tempat bermain golf atau Lalu yang ketiga, berdasarkan sudut pandang fasilitas. Dapat dibedakan atas kartu kredit klasik dan gold. Kartu kredit klasik memiliki limit kredit antara 1 juta sampai 10 juta, sedangkan kartu kredit gold memiliki limit kredit 10 juta sampai 30 juta. Selanjutnya ada ATM. ATM adalah faktor yang penting dalam menarik daya pikat nasabah. Di sini ada 5 kepuasan nasabah. Yang pertama, kemudahan penggunaan jasa perbankan. Yang kedua, keluasan waktu pelayanan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, keamanan pelayanan, dan yang terakhir, keanekaragaman jenis. Nah, materi yang terakhir ada proses pengelolaan data ATM. Yang pertama, proses batch. Proses batch merupakan metode lama yang masih terus digunakan untuk beberapa aplikasi dengan penyimpan data dahulu sampai dalam jumlah yang cukup banyak atau sampai pada saat data ditentukan secara periodik. Nah, yang kedua, proses online. Sistem online processing atau immediate processing adalah sistem di mana setiap transaksi segera diproses dan dibukukan setelah terjadi pada masing-masing file yang berpengaruh oleh transaksi tersebut. Penginputan data secara online lebih akurat daripada menggunakan proses batch karena sistem dapat menolak penginputan data yang tidak lengkap atau salah, dan karena data dimasukkan saat terjadi transaksi, maka kesalahan dapat dengan mudah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.